guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Zulfa Nur Ramadiana dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi filsafat pendidikan Islam mengenai konsep pendidikan Islam dari tokoh pendidikan Islam klasik Syekh Az-Zarnuji. Di kalangan pesantren, khususnya pesantren tradisional, nama Syekh Az-Zarnuji mungkin tidak asing lagi, karena kitabnya yang berjudul Ta'lim al-Muta'alim sangat digemari oleh seluruh santri. Bahkan di beberapa pesantren mewajibkan seluruh santrinya untuk mempelajari kitab Ta'lim al-Muta'alim. Tetapi, tahukah kalian siapakah Syekh Az-Zarnuji itu? Menurut Khairuddin Al-Zakari, nama asli Syekh Az-Zarnuji yakni Nu'man bin Ibrahim bin Khalil Az-Zarnuji Tajuddin, yakni seorang ulama pengarang kitab Ta'lim al-Muta'alim. Az-Zarnuji merupakan nama marga beliau, sedangkan Syekh adalah nama yang diberikan kepada beliau sebab ilmu yang dimilikinya. Mengenai tempat kelahiran beliau, terdapat berbagai macam pendapat. Pendapat pertama mengatakan Syekh Az-Zarnuji lahir di kota Afghanistan. Pendapat kedua menyatakan Syekh Az-Zarnuji lahir di kota Irak. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Syekh Az-Zarnuji lahir di kota Zarnuj, tepatnya di daerah Turki. Tetapi mengenai tempat kelahiran beliau yang pasti belum terdapat kepastian, karena beberapa ulama belum meyakinkan tempat kelahiran tersebut. Tahun wafat beliau ada beberapa fakta. Yang pertama, Syekh Az-Zarnuji banyak mengutip guru-guru beliau dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim. Fakta yang kedua, Syekh Az-Zarnuji dalam bukunya Al-Jawahir menyebutkan bahwa beliau hidup satu periode dengan gurunya, yakni Nu'man bin Ibrahim Az-Zarnuji. Mu'idhan memasukkan Syekh Az-Zarnuji ke dalam garis pemikiran mazhab Hanafiyah, di mana dikuatkan bukti bahwa banyaknya ulama-ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Syekh Az-Zarnuji, termasuk Imam Abu Hanifah itu sendiri. Adapun guru-guru beliau yang pernah berhubungan langsung dengan Syekh Az-Zarnuji, yang pertama yakni Imam Burhan al-Din, yang kedua yakni Imam Fakhr al-Islami, yang ketiga Imam Zahir al-Din. Sebagai seorang filosof muslim, Syekh Az-Zarnuji lebih condong kepada Imam Al-Ghazali, sehingga banyak dia Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulul Al-Din. Akan tetapi, Az-Zarnuji memiliki sistem tersendiri, yakni pada setiap bab dengan bab yang lainnya, setiap kalimat dengan kalimat yang lainnya, maupun setiap kata dengan kata yang lainnya dalam buku tersebut merupakan sebuah konfigurasi kepribadian Syekh Az-Zarnuji itu sendiri. Selanjutnya yakni hasil karya Syekh Az-Zarnuji. Kita
mungkin tidak mengetahui berapa banyak buku yang telah dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji, tetapi beberapa sumber menyebutkan bahwa Syekh Az-Zarnuji hanya mengarang satu kitab saja, yakni kitab Ta'lim al-Muta'allim. Tetapi pada sumber lain mengatakan bahwa Syekh Az-Zarnuji banyak menuliskan kitab, namun sudah hilang karena termusnahkan akibat tragedi sejarah. Kitab Ta'lim al-Muta'allim merupakan sebuah karya dari Syekh Az-Zarnuji. Kitab ini diterbitkan pada tahun 996 Hijriah. Kitab ini juga diterbitkan dalam bahasa Turki oleh Abdul Majid bin Nusuh bin Israil dengan judul Irsyad al-Ta'lim fi Ta'lim al-Muta'allim. Kitab Ta'lim al-Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuji ini hampir dikaji dan dipelajari oleh lembaga pendidikan Islam, terutama lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pondok pesantren. Karena pada dasarnya ada beberapa konsep dari Syekh Az-Zarnuji yang sangat berpengaruh dan dapat dilakukan dan diterapkan di lingkungan pendidikan Islam. Yang pertama yakni motivasi dan penghargaan besar terhadap ilmu pengetahuan dan ulama. Yang kedua yakni konsep filter terhadap ilmu pengetahuan dan ulama. Yang ketiga yakni pendekatan-pendekatan teknis pendayagunaan potensi otak, baik dalam terapi alamiah maupun terapi psikologis. Kalian pada penasaran gak sih bagaimana isi kitab yang dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji, yakni kitab Ta'lim al-Muta'allim? Sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian isi kitab Ta'lim al-Muta'allim. Yang pertama yakni bab pendahuluan. Pada bagian ini, Syekh Az-Zarnuji menuliskan rasa syukur yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salam kepada Rasul kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yakni isi kitab ini terdiri dari 13 fasal atau 13 bab. Yang pertama yakni fasal tentang pengertian ilmu dan fikih serta fikih tentang keutamaannya. Hingga fasal yang terakhir yang ke-13 yakni fasal tentang pendatang dan penghalang rezeki serta pemanjang dan pengurang ilmu. Dan pada bagian ketiga yakni penutup. Nah, selanjutnya, ini adalah materi yang kalian tunggu-tunggu, yakni konsep pendidikan Islam menurut Syekh Az-Zarnuji. Konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Syekh Az-Zarnuji ini secara monumental dituangkan dalam karyanya sendiri, yakni kitab Ta'lim al-Muta'allim. Kitab ini banyak juga dijadikan sebagai referensi kajian dalam penulisan karya ilmiah, terutama dalam bidang pendidikan. Dari kitab Ta'lim al-Muta'allim, kita dapat mengetahui bagaimana konsep pembelajaran yang diajarkan oleh Syekh Az-Zarnuji. Ada 13 pasal, di mana dapat disimpulkan menjadi 3 kesimpulan, yakni yang pertama, the division of knowledge atau pembagian ilmu. Yang kedua yakni the purpose of learning atau tujuan pendidikan. Yang ketiga yakni method of study atau metode pembelajaran.
Tentunya kita akan membahas ketiga kesimpulan dari konsep pendidikan Islam menurut Syekh Az-Zarnuji dari bukunya Kitab Ta'lim Al-Muta'alim. Yang pertama yakni pembagian ilmu. Az-Zarnuji membagi ilmu pengetahuan ke dalam dua kategori. Yang pertama yakni ilmu fardu ain, yaitu ilmu yang setiap muslim secara individu wajib untuk mempelajarinya, seperti contohnya ilmu fikih dan ilmu usul atau dasar-dasar agama. Yang kedua yakni ilmu fardu kifayah, yaitu ilmu di mana setiap umat muslim sebagai suatu komunitas, bukan sebagai individual, diharuskan menguasainya, seperti ilmu astronomi, ilmu pengobatan, dan lain sebagainya. Lalu, tujuan pendidikan. Mengenai tujuan pendidikan, Syekh Az-Zarnuji mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah yang ditujukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh kebahagiaan di akhirat, berusaha memerangi kebodohan pada diri sendiri dan orang lain, mengembangkan dan melestarikan ajaran Islam, serta mensyukuri nikmat Allah. Metode pembelajaran. Dari segi metode pembelajaran yang dimuat oleh Syekh Az-Zarnuji dalam kitabnya meliputi dua kategori. Yang pertama yakni metode bersifat etik, dan yang kedua metode bersifat strategi. Metode bersifat etik antara lain mencakup niat dalam belajar, sedangkan metode yang bersifat teknik strategi meliputi cara memilih pelajaran, memilih guru, memilih tempat untuk belajar, dan lain sebagainya. Amazing! Syarat belajar menurut Syekh Az-Zarnuji, yakni yang pertama, cerdas. Cerdas dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim berarti kecepatan dalam berpikir. Hal ini adalah kecerdasan akal. Jadi, cerdas bukan hanya menguasai banyak informasi, tetapi mampu menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yakni semangat atau rasa ingin tahu yang tinggi. Semangat dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim adalah yang dihasilkan dari kecerdasan. Hal ini diartikan sebagai kemauan keras untuk bisa mengetahui suatu ilmu pengetahuan yang belum dimilikinya. Yang ketiga yakni sabar. Sabar mempunyai arti tahan dalam menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak putus asa, dan tidak patah hati. Maka, sebaiknya siswa mempunyai hati yang tabah dan sabar dalam belajar kepada sang guru. Dalam mempelajari suatu kitab, jangan sampai ditinggalkan sebelum sempurna dipelajari. Dalam suatu bidang ilmu, jangan sampai berpindah bidang lain sebelum memahaminya dengan benar dan sungguh-sungguh. Kemudian yang keempat yakni biaya. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Tidak ada istilah gratis dalam mencari ilmu dan tetap dibutuhkan biaya. Andaikan ada suatu lembaga pendidikan yang menggratiskan, tetapi sebagai peserta didik masih tetap membeli alat-alat tulis, seragam, dan keperluan sekolah lainnya dengan biaya sendiri. Yang terakhir yakni waktu yang lama. Yang dimaksud dengan waktu yang lama adalah membutuhkan waktu yang lama dalam pembelajaran sehingga menghasilkan atau mendapatkan ilmu. Karena sesungguhnya dasar-dasar ilmu sangatlah banyak, sehingga ilmu tidak dapat dicari dengan waktu yang praktis. Itu tadi penjelasan materi tentang konsep pendidikan Islam menurut Syekh Az-Zarnuji. Bila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.